Informatika. Informatika berasal dari bahasa Inggris yang disebut sebagai informatik. Informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengolahan informasi menggunakan komputer. Informatika dan revolusi industri. Revolusi industri atau dikenal dengan istilah cyber physical system merupakan fenomena mengolaborasi teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Alasan belajar informatika. Masyarakat society adalah masyarakat yang memanfaatkan mesin cerdas berbasis internet dan komputer. Bidang-bidang pengetahuan informatika. Terdapat 8 bidang yaitu BK, TIK, SK, AD, AP, DSI, dan PLB. Keterampilan generik. Keterampilan generik juga dikenal sebagai keterampilan dasar atau keterampilan umum merujuk pada keterampilan yang dapat diterapkan secara luas di berbagai bidang atau disiplin ilmu. Terdapat beberapa keterampilan generik yaitu sebagai berikut. A. Pengumpulan dan analisis informasi. B. Menggunakan ide-ide teknik matematika. C. Mengomunikasikan ide dan informasi. D. Bekerja sama. E. Menggunakan ide-ide dan teknik matematik. F. Membaca masalah. Dan G. Menggunakan teknologi. Kolaborasi. Kolaborasi juga disebut sebagai kerja kelompok, berasal dari bahasa Inggris collabor yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi adalah adanya situasi tentang terjadinya kerjasama antara dua orang atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing. Komunikasi. Keterampilan generik komunikasi adalah suatu kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan orang lain dengan menggunakan lisan, tertulis, grafik, dan sarana nonverbal lainnya seperti ekspresi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan. Infografis. Infografis merupakan bentuk penyajian data atau informasi dalam bentuk gratis atau visual yang di dalamnya terdiri atas huruf atau tipografi, warna, ilustrasi, ikon, dan lainnya. Infografis harusnya jelas, ringkas, dan mudah dipahami, serta tidak menimbulkan keambiguan. Berikut macam-macam infografis umum digunakan. Infografis geografi yaitu jenis infografis yang menampilkan data informasi berdasarkan data lokasi, demografis, provinsi, negara, dan lainnya yang ditampilkan dalam bentuk map. Infografis chart yaitu jenis infografis yang menampilkan informasi dengan menggunakan berbagai jenis chart atau grafik yang disesuaikan dengan poin utama informasi. Infografis statistik yaitu jenis infografis yang menampilkan data statistik pertumbuhan, perkembangan, peningkatan suatu objek dengan rentang skala waktu yang telah ditentukan. Infografis timeline yaitu jenis infografis yang menampilkan visual data berurutan sesuai patokan tanggal, tahun, atau waktu yang menjadi poin pembahasan. Infografis informasi yaitu jenis infografis yang berfokus menampilkan informasi penjelasan dengan judul deskripsi disertai total angka penjelasan. Infografis daftar yaitu jenis infografis yang menampilkan daftar informasi dengan berbagai pembahasan seperti tips, trik, dan pembahasan lainnya. Infografis hierarkis yaitu jenis infografis yang menampilkan informasi dari level tertinggi hingga level terendah dengan bentuk piramida atau hierarki. Infografis perbandingan yaitu jenis infografis yang menampilkan data perbandingan dia atau lebih objek untuk dilihat persamaan dan perbedaan pada setiap objek tersebut. Infografis proses yaitu jenis infografis yang menampilkan informasi secara detail dan bertahap dengan angka atau alur smart art sesuai dengan topik pembahasan. Presentasi. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan bahan presentasi sebagai berikut. 1. Bahan presentasi dipersiapkan dengan baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan, disertai catatan tentang penekanan apa yang disampaikan. 2. Mempersiapkan alat bantu. 3. Memperhatikan siapa yang berperan sebagai pendengar dan konteks dari presentasi untuk menyesuaikan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang sesuai. 4. Menjelaskan produk yang akan dipresentasikan dengan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut. 5. Lakukan hal-hal berikut saat proses tanya jawab. Jawab dengan ringkas dan tegas sesuai pertanyaan. Jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi dahulu untuk diklarifikasi sebelum menjawab agar jawaban sesuai pertanyaan.